orang yang salah pakai ini asal langsung jadi begini. Kan salah, harusnya begini. Jadi anak-anaknya ini pun nggak tahu gitu. Kalau misalnya di budaya Batak itu seperti apa. Banyak anak-anak yang nggak bisa bahasa Batak bang. Sekarang anak-anak cuma bisa berbahasa Indonesia gitu dan merupakan bahasa Batak gitu bang. Horas menjua-jua. Halo, kembali lagi bersama kami dari Universitas Semputan Tular, Fakultas Ilmu Hukum. Di sini kami ingin mengangkat sebuah topik atau tema kreativitas seni budaya Batak Toba. Sebelumnya kami ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Elvi Herlina Simbolon sebagai host. Di samping saya ada Bapak Irawan Pasaribu sebagai narasumber. Dan di depan saya juga ada Ibu Sani Jesi sebagai narasumber. Dan juga Bapak John Marbun sebagai narasumber kita. Adapun latar belakang masalah dari topik dan tema kami pada hari ini untuk pengembangan modernisasi sekarang yang membuat kita lupa akan budaya Batak Toba dan kurang melestarikan budaya Batak Toba. Tujuan kami mengangkat tema ini untuk melestarikan budaya Batak Toba, mempublikasikan identitas Batak Toba, dan untuk mentampilkan keterampilan bakat Batak Toba. Oke, langsung aja kita mulai obrolan santai kita. Saya mau bertanya dulu nih pada narasumber kita hari ini, Bapak Irawan Pasaribu. Apa saja sih contoh, apa saja seni budaya dari Batak Toba itu? Kalau dibilang contoh seni budaya dari Batak Toba itu ada beberapa, banyak sih. Termasuk satu, ulos, tortor, seni ukir, dan juga masih banyak lain lah. Tapi yang paling menonjol itu ada 3 itu yang paling sering kita lihat baik di acara-acara Batak gitu. Iya, benar sekali. Jadi seni budaya Batak Toba itu ada banyak, seperti yang sudah disebutkan Bang Anton tadi, ada tortor, ulos, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih umum itu yang sering kita lihat pasti tortor. Nah, tortor itu juga ada banyak ininya. Misalnya contohnya itu kalau di dalam pernikahan itu ada istilah yang menombah hula-hula. Artinya itu kayak menyambut tulang dari mama kita. Jadi ada tortornya dan lagu gondongnya segala macam. Untuk warisannya lain ada seperti ulos yang kita pakai hari ini. Ini salah satu warisan dari leluhur kita. Jadi ulos ini juga termasuk warisan yang udah lama, yang sampai saat ini juga sudah banyak digunakan, sudah mendunia juga sampai keluar Indonesia. Nah, macam-macam ulos ini juga ada banyak. Kalau untuk di acara orang meninggal ada lagi ulosnya yang identik dengan warna hitam yang artinya melambangkan duka cita. Nah, kalau untuk pernikahan ada lagi dan banyak lagi jenis ulos dengan beda pemaknaan dan penggunaannya. Dan pemakaian ulos itu juga gak sembarangan dari cara pemakaiannya gitu. Jadi ini kan ada terbuka luar, ini harus posisi keluar bukan kebalik. Ada orang yang salah pakai ini asal langsung jadi begini. Kan salah, harusnya begini. Karena kita lagi bahas seni budaya, ya kita harus mengangkat mana yang baiknya gitu. Biar sama-sama untuk generasi berikutnya harus benar-benar jangan asal pakai ulos itu. Karena kalau kita menghargai Budaya warisan leluhur kita, ya harus menghormati dengan cara memakainya yang benar. Jangan asal pakai begitu. Iya, benar sekali. Teringat sama tortor tadi, itu tortor itu seperti apa ya? Tarian apa joget-joget kayak ditutup kah? Jadi tortor itu salah satu tarian dari suku Batak Toba. Nah, tortor itu seperti kita memberi rasa syukur, menyambut orang kita kasihi. Nah, macam-macam tortor ini juga ada banyak. Misalnya kayak seperti di pesta pernikahan itu, misalnya dia ada istilahnya menombah hula-hula. Jadi hula-hula itu tulang atau pamannya yang dari mamanya kita gitu kan. Jadi ada tarian tortornya yang menyambut hula-hula tersebut. Ada lagi tarian tortor kalau di acara orang meninggal, dan banyak lagi jenis-jenisnya. Berarti beda-beda ya kalau tortornya? Iya. Kalau untuk tortor untuk menyambut orang yang datang ya begini. Kalau untuk orang yang mati ya begini, harus gini, harus sambil nunduk. Begitu. Kalau untuk tortor itu memang biasanya ada jenis-jenisnya, nggak sembarangan, ada begini, ada begini. Jadi kalau zaman dulu ketahuan orang mana yang bekas jajahan, mana yang berketurunan raja. Kalau ini di atas kuping, ini kan nggak boleh lewat ini. Kalau posisi begini, itu salah, dia udah ketahuan bukan keturunan raja. Berarti dia dari masa keluarga jajahan gitu. Kalau dia keturunan raja, dia udah tahu pasti dia sebatas bahu tangan ini.
Jadi jangan karena enaknya musik asal-asal begini, itu salah gitu. Ya, Jadi juga. boleh kita menikmati musik tapi jangan sampai melupakan identik budaya tersebut. Kita harus tahu batas-batasnya, karena kebebasan namanya ada batasnya. Jadi sekarang kan ya musik-musik sekarang seperti dibilang tadi apa kayak musik TikTok deh. Ya itu udah beda jauh musik sekarang sama musik-musik zaman dulu. Ini kan termasuk warisan yang kaya dengan leluhur gitu. Dimana sebelum ada musik-musik zaman sekarang itu juga dari zaman dulu kita sudah punya yang namanya musik, termasuk kalau Batak punya ciri khas tersendiri dalam misalnya gondang, seruling. Dia punya ciri khas tersendiri kalau budaya Batak Toba ini. Jadi ada kalau tortor ya jelas ini begini, ini dibilang manoba. Jadi kalau tulang itu masuk-masuk ya begini masuk-masuk gitu. Itu kalau jenis tortor yang sering kita lihat. Kalau dari Mbak Sani mungkin kan sering ikut juga acara di duka juga begitu. Tetap duka ini juga nggak harus rasa sedih semua. Ada kenapa dibilang manortor? Ya tetap juga bersyukur gitu. Jadi bukan gara-gara acara sih nggak boleh manortor, itu salah juga. Gitu. Ya, kebetulan saya tumbuh dan besar di keluarga yang asli Batak. Jadi ada saudara sekitar 3 tahun lalu sudah meninggal. Jadi dia punya 7 anak yang sudah berumah tangga lah. Kalau ibaratnya di orang Batak itu sahur matua, yang artinya ketika dia meninggal itu kita nggak harus berduka cita, kita bisa mengantarkan mereka berpulang itu dengan penuh sukacita, yaitu ya ada tortor tarian dan gondangnya itu yang lagunya itu nggak harus yang sedih-sedih gitu. Gimana cara upaya pengembangan atau pelestarian budaya Batak Toba itu? Kalau untuk pengembangan budaya Batak Toba itu salah satu dari masyarakat itu harus mendukung, harus mencintai adatnya sama budayanya, dan juga dari kepala pemerintah daerah terkait. Misalnya kayak kita kabupaten kan tingkat Toba, bupatinya itu harus mengangkat di setiap event-event budaya Batak tersebut. Itu pasti akan mengangkat warisan leluhur tersebut. Misalnya seperti ada event Pesta Danau Toba, ada event ulang tahun apa begitu, setiap acara pemerintahan boleh, setiap sambutan kan sekarang masih kadang diangkat, cuman kalau ada acara jelas kita sambutan tortor. Tapi kalau untuk pameran-pameran yang seni ukir kan jarang kita lihat bahwa padahal dari kita Batak itu ada seni ukir yang bagus, gorga seperti Taman Mini, ada rumah Batak, gorga-gorga itu kan ada. Cuman jarang diangkat apa sih arti dari setiap simbol yang di sana itu gitu. Ya benar sekali. Jadi kalau untuk pengembangan dan pelestarian itu bisa dimulai dari keluarganya dulu gitu. Kadang ada yang udah tinggal di kota itu keluarga-keluarga orang tuanya lupa mengajarkan kayak warisan budaya Batak itu seperti apa. Jadi anak-anaknya ini pun nggak tahu gitu. Kalau misalnya di budaya Batak itu seperti apa. Jadi dari kecil dia udah dikasih tahu, oh kita itu di Batak tuh seperti ini dan warisannya seperti ini. Jadi dari kecil juga udah diedukasi apa aja. Kalau untuk pengembangan, kalau menurut saya khususnya kita generasi muda, yang pasti kan sekarang udah zamannya modern ya, udah semua tuh apa-apa teknologi gitu. Ya kita gunakanlah kayak ada aplikasi TikTok. Kita bisa menyalurkan bakat kita tari torton, misalnya kita upload ke TikTok. Jadi masyarakat luas itu tahu kalau tortor Batak itu seperti apa. Betul, itu bagus itu untuk memperkenalkan ke dunia publik. Apalagi yang penting cara mengungkapkan bahasa Bataknya Bang ya. Sekarang banyak anak-anak yang nggak bisa bahasa Batak Bang. Sekarang anak-anak cuma bisa berbahasa Indonesia gitu dan merupakan bahasa Batak gitu Bang. Apalagi kan di gereja-gereja tersebut lebih seringan pakai bahasa Batak, bahasa Indonesia daripada bahasa Batak Bang ya. Ya, sering. Karena harus didorong dari keluarga juga. Kalau kita sering komunikasi pakai bahasa kita di dalam lingkungan itu, terutama di rumah, ya pasti akan paham anak-anak itu. Paling utama harus dari orang tua Bang ya. Sebenarnya kata-kata pasu-pasu sama berkat itu apa Bang? Kata pasu-pasu itu sama berkat itu ada agak berbeda sih. Kalau pasu-pasu itu kan ibaratnya dia yang memberikan berkat. Misalnya kayak tulang mamasu-masu katanya. Tulang itu memberikan berkat berupa dari doanya dia. Tunggu Bang, tulang itu apa? Tulang itu ya Paman. saudara dari ibu kita. Kalau bahasa sekarang mungkin paman katanya. Pamannya. Bahasa yang sekarang. Bahasa yang paman. sekarang paman. Cuman kalau dibilang kan biasanya tulang yang mamasu-masu. Ya benar. Karena
setiap kita acara lahiran pun anak, tulang itu harus ada. Iya. Bahkan sampai meninggal pun orang Batak, tulang itu harus ada. Iya. Tulang itu udah Nah, bilang pasu-pasu itu yang seperti apa? Pasu-pasu itu seperti yang dia punya ciri khas tersendiri bahwa tulang itu ya Memberkati kah? memberkati, yang cuman kalau dalam warisan leluhur kita, tulang itulah sebagai pemberi berkat buat kita. Iya. Itu dari warisan leluhur kita bahwa tulang itu, makanya tulang itu harus dihormati gitu. Tulang itu Jadi paling Jadi berarti penting sama lah. dong ya, pasu-pasu sama berkat itu berarti sama. Bisa Gitu. bisa Kalau dibilang untuk sih, pengertian katanya, kalau pasu-pasu itu dalam bahasa Bataknya, tapi kalau arti bahasa Indonesia kan berkat juga. berkat juga, hampir sama lah kalau bisa dibilang begitu. Hampir sama kalau berkat. Cuman kalau berkat kan berkat udah terima gitu. Untuk meningkatkan perekonomian melalui kreativitas budaya Batak Toba itu bagaimana, Bang? Ya bisa dibuat, bisa setiap bulan ya, atau sekali sebulan harus diadakan event acara Batak gitu, seperti menortor gitu, pesta gondang gitu. Nah itu sangat bagus itu untuk mendukung perekonomian, karena satu, kalau di setiap daerah itu ada festival misalnya tortor, gondang, pesta bolon gitu kan sangat mendukung juga untuk Untuk menarik perekonomian wisata lingkungan juga ya datang sekitar, ke situ, Bang, ya? wisata itu sangat mendukung Atau juga. mengadakan event-event seperti di Danau Toba juga banyak ya, misalnya event-event tarian tortor segala macamnya, diadakan lomba tortor yang nanti sumbangsinya itu untuk pengembangan perekonomian di daerah tersebut, atau menjual souvenir-souvenir gitu, gantungan-gantungan kunci yang dananya asli dari juga Batak ya, yang dananya juga nanti diakulasikan ke pengembangan daerah tersebut. Kalau tarian selain tortor itu apa aja sih, Bang? Selain tortor ada situ kalau untuk gerakan seperti untuk bela diri silat Batak itu ada namanya mocak. Cuman kalau generasi sekarang kayaknya nggak ada yang tahu itu mosak Iya, itu apa. nggak ada. Apa itu mosak, Bang? Mosak itu Ada kalau juga. dalam silat bela diri. Cuman kalau orang Batak dulu sudah punya namanya pertahanan bela diri, namanya melawan penjajah itu. Dia punya yang ciri Punya khasnya dari pegangan Batak aja gitu, dia. Bang. Itu namanya mosak Batak katanya. Cuma kalau sekarang kayaknya udah jarang ada. Cuman kalau kita daerah sana masih ada. Mungkin petua-petua yang masih hidup sampai dari tahun lalu sampai sekarang masih ada yang mengingat itu. Iya, benar. Mosak Batak. Nah, Mungkin di daerah kampung juga masih punya, Bang ya. Masih. Iya. Seperti agama warisan kan ada juga di agama Permalim itu kan Iya. warisan Iya. leluhur. Masih sampai sekarang masih ada, Bang ya. yang lebih Agama kental. Permalim itu tuh apa, Bang? Agama Permalim itu kan dia langsung menyembah ke Tuhannya bukan. iya. Cuman ada Patung orang ya termaksud ya, menyembah patung. Mereka Itu lebih tidak dibilang ini patung. lebih apa dibilang ya, mereka kayak menyembah leluhurnya gitu, jadi kayak batangnya itu lebih kental, tapi kebanyakan apa tadi permalim ya. kalau Permalim itu dia langsung gimana namanya apa dibilang di Debata Mula Jadi Nabolon, bukan menyembah menyembah berhala enggak. Jadi Menyembah roh penyembah roh juga tua-tua dulu tidak. gitu. Karena kalau dibilang penyembah roh, orang itu kekuburan enggak. Dia memang ya ibaratnya kita, karena ini udah masalah agama yang harus bisa kita bandingkan mana sih warisan mana agama, itu harus bisa dibilang. Cuman kalau ya agama Permalim ini warisan leluhur kita, jadi nggak bisa dikaitkan dengan Iya, agama yang sekarang. Tarian untuk menyambut pemimpin seperti presiden kita kan pernah tuh ke Danau Toba. Mereka tuh menyambut dengan tarian. Tarian itu sama dengan tortor nggak sih? Kalau tarian itu tortor itu sama sih, namanya juga ucapan syukur karena kegembiraan. Kalau tortor itu ya tetap yang seperti biasa, karena itu kan kayak sekarang ada kayak seniman khusus untuk tortor. Ada sekolahnya juga mungkin ada di seni daerah tari tortor seni ada tari juga. di Samosir mungkin ada sekolahnya, jadi khusus dia untuk penari. Jadi khusus-khusus nah, gitu ya. jadi kalau tariannya itu ya sama, cuman kalau jenis tortor itu ada beda-beda, tortor Pangurasan, tortor Soba, tortor mula-mula. Jadi setiap musik kan setiap protokol pesta itu langsung membacakan setiap ini amang permusik nami main hamuzo godang Iya, mula-mulai iya. ya gitu kan, dan langsung beda kan. Jadi setiap kalau untuk tariannya itu sama aja tak begitu. Cuman barisannya doang yang beda, Bang. Ya, ya. barisan. Kalau Karena- untuk menyambut kayak presiden gitu yang datang dari Toba, harus barisannya harus sejajar dua baris gitu. Kenapa? Kenapa ya? Itu mungkin udah dari sananya ya kalau udah begitu. Intinya kalau awal pembukaan tortor ya memang biasanya manomba begitu. Karena kalau kita
orang Batak harus identik dengan rendah hati, Ya, sopan kan gini. santun gitu. Itu makanya warisan budaya itu sangat sangat kaya sebenarnya orang Sangat Batak kental. ini, sangat kental budaya. Ya betul, seperti yang dibilang abang tadi, sekarang juga udah ada seperti ini sekolah seni tari tortor. Jadi kan kalau yang kita tahu kan yang paling gini. Nah sekarang karena udah ada sekolahnya kayak sanggarnya itu udah lebih beragam. Jadi kalau misalnya pun kayak presiden datang ke Danau Toba disambut tarian itu juga udah dibuat lebih beragam. Jadi Nggak tarian cuma tortor gini-gini. itu kayak lebih enak dilihat, lebih beragam lah. Tapi kalau untuk dibilang sama apa tidaknya ya tetap tortor juga, cuma lebih dikembangkan aja gimana Gerakannya aja yang beda-beda gitu. Mau tanya lagi, kalau misalnya topi sama ulos itu bang yang biasa di acara-acara itu ya, Ya. kan ada tuh topi yang biasa dipakai orang Batak yang tortor mereka tuh sama apa sih selempang ya yang Sortali. diikatkan Sortali. ke kepala ya sortali. Ya. Ya, Kalau itu satu paket bang sama topi. Gitu. satu paket sih enggak, cuma gini, kalau untuk penari biasanya short tali. Kalau untuk acara, cuman kalau untuk yang dituakan misalnya marga, dia punya tetua marga di situ siapa yang diangkat sebagai tokoh dalam marga tersebut. Memang dia kadang punya topik khusus. Beda dengan yang short tali itu dari ulos. Jadi itu menandakan bahwa dia sebagai tokoh dari marganya. Kalau orang Batak Siang Mangaraja, dia kan punya topik khusus itu. Beda topinya dengan yang short tali karena dia orang Batak menganggap dia sebagai tokoh dalam Batak Toba. Nah, sortali itu juga kebanyakan yang dipakai itu untuk perempuan. Jadi kalau untuk laki-laki dia berbentuk seperti kerucut. Itu kayak Iya. dibilang abang itu beda-beda lagi. Beda-beda lagi itu. Jadi Topi itu terbuat dari ulos ya. Iya. Dari ulos juga. topi itu juga topi sama apa tadi yang Short tali. sortali itu harus sepaket lah kalau untuk acara pernikahan. Soalnya kan di acara pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Jadi kemungkinan memakai itu harus lengkap lah. Gak boleh dipisah-pisah gitu. Iya kan. Kalau pasangannya yang laki-laki pakai yang model kerucut, Iya, Bang. yang perempuan yang Yang short tali, diikat. Bang. Iya, jadi sortali dengan topi kerucut itu salah satu warisannya juga ya. Kalau misalnya kita ada di acara-acara pernikahan atau apa, pasti ada yang pakai gini atau yang seperti berbentuk kerucut untuk laki-laki. Semua acara Batak kah ada kayak gitu? Atau Semua acara kalau dia mengingat, kalau dia mencintai leluhurnya, budaya leluhurnya, ya bisa semuanya gitu. Paling terpenting. Cuma kalau dia makanya saya bilang kalau kita terlalu anggap sepele dengan warisan leluhur kita, ya mungkin kita tidak mau tahu dengan udah zaman sekarang, udah beda zaman Bahkan dulu. nggak Jadi ngerti. merasa kuno gitu. Iya. Padahal kalau zaman sekarang diangkat budaya leluhur itu unik gitu. Oh bisa begini ya gitu kan. Padahal nggak kerasa ya waktu kita udah hampir setengah jam. Sebelum saya mau minta closing statement dulu nih dari ketiga narasumber kita. Mungkin dari Bapak Irawan Pasaribu pertama kali. Boleh ya. Kalau dari saya sebagai kesannya untuk generasi muda, cintailah warisan leluhur, terutama budaya Batak Toba ataupun suku yang lain harus mencintai warisan leluhurnya, karena warisan budaya sebelum ada zaman sekarang ataupun modernisasi, kita sudah punya warisan leluhur yang sangat kaya dan indah-indah yang harus kita ingat kembali. Dan juga kalau di sekarang itu sangat bangga begitu, termasuk kalau kita sebagai orang Batak, saya sendiri merasa bangga, bahkan masih ingin belajar tentang kebudayaan Batak Toba ini. Begitu dari saya. Dari Ibu Sani. Kalau dari saya sendiri, kan tadi kita sudah berbincang banyak mengenai suku Batak dan segala macamnya. Saya mau menyampaikan kesan dan pesan saya khususnya untuk generasi muda ya, dimanapun kita berada, jangan pernah lupakan budaya Batak, apapun itu warisannya, tetaplah lestarikan agar budaya itu tetap berkembang. Karena kalau kita mempelajarinya, melestarikannya, ada banyak kok hal-hal yang indah yang kita belum tahu seperti warisan-warisannya. Jadi dimanapun teman-teman berada, tetaplah lestarikan budaya kita dan tetap berkembang. Nah, dari saya singkat saja sih, sebagai orang tua kita harus mengajarkan kepada anak kita untuk berbahasa Batak dan lebih mengenal budaya Batak. Itu aja sih. Oke guys, kita telah mendengarkan closing statement dari ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Saya ingin memberikan pesan dan kesan untuk generasi muda di luar sana.
Marilah kita ikut serta melestarikan budaya Batak Toba dan ikut mendukung pemerintah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Haras.